saya. Dan lagi juga merasa bahwa foto yang dia posting itu sudah tersebar lebih dahulu di sosmed dan tujuan dia katanya untuk mengedukasi netizen agar Safia tidak semakin dibully. Jadi begini, di dalam forensik domestik itu dia akan uji kata per kata, detik per detik, menit per menit kata apa yang dilakukan. Sehingga di sini dikatakan kejahatan yang terselubung. Misalkan ada stigmatisasi bahasa bahwa kamu sudah nggak bisa lagi tinggal di sini, lebih baik sekolah di luar. Itu kan luar biasa. Dikatakan kepada anak di bawah umur, kamu akan terus terbawa oleh kelakuan orang tuamu. Masa psikolog melakukan itu udah fitnah, melakukan stigmatisasi seperti itu? Ngawur itu. Ya, itu bukan mengedukasi, tapi memprovokasi, bukan mengedukasi. Ya, itu logika edukasi yang terkilir. Ya, tapi memprovokasi dan menstigmatisasi, dan inilah yang kemudian masuk pada ranah. Tentu agar kasus ini tidak ditanggapi berlebihan dan dan lebih baik tentu saja masalah internal keluarga. Maksudnya berarti dia menormalisasi bahwa Iya, dia itu menormalisasi. Fokus bagaimana? Orang ada pelanggaran hukum. Inilah karena dia itu mencampuri urusan orang lain. Ya, tindakannya ini mencampuri urusan lain. Diminta enggak pendapatnya? Ya, diminta enggak, ya, terus diminta untuk konsultasi enggak, tiba-tiba pendapatnya yang terkilir tadi juga kasihan, berdampak psikis terhadap anaknya Mas Dhani. Ada buktinya? Ada. Ya, sudah kemudian dilakukan assessment screening, nanti penyidik akan buka bagaimana hasil screening assessment psikologi terhadap anak di bawah umur atas nama S ini. Kenapa dia sampai sebagai orang tua seperti apa tadi? Ya, buat saya ini kan ini juga apa yang diomongin sama Lita Gading kan hoax. Apa dasar Lita Gading berbicara soal masalah itu, apa dasarnya? Yang diomongin semua hoax. Jadi tidak hanya melakukan pembulian terhadap Safia, tapi semua yang diomongin itu hoax juga nggak ada buktinya. Buktinya cuma media sosial, tidak ada bukti-bukti konkret. Dia menyampaikan bahwa apa yang sudah dilakukan orang tuanya ini berdampak. Memang apa yang sudah dilakukan? Apa yang saya lakukan? Apa memang kejahatan? Kejahatan apa yang saya lakukan? Kan ini hoax, ini hoax framing kejahatan, dan inilah yang harus dibahas. Ya. Inilah yang kemudian harus kita lawan. Nggak boleh kita permisif dan mampu menormalisasi hal-hal begini. Lawan proses hukum agar kemudian menjadi presiden dan efek jerak, ya, sehingga kemudian anak-anak tumbuh ya menuju Indonesia emas ini, anak-anak yang mentalnya kokoh kuat, yang kemudian tidak terdampak psikologinya sehat, apalagi atas psikolog. Artinya psikolog ini membantu peran pemerintah memperkokoh mentalitas anak menuju Indonesia emas, bukan kemudian membuli, bukan kemudian menstigmatisasi, ya kan, mendiskreditkan. Jadi urusan pejabat publik adalah urusan daripada pekerjaan publik. Ya. Nggak ada hubungannya sama rumah tangga saya. Ya, untuk sebagai orang tua, Pak De, mungkin tadi selain dilakukan asesmen terhadap Safia, ini kan Safia yang paling terdampak ya, Pak De, apalagi usianya dia rentan ya. Apa sebagai orang tua, Pak De, tindakannya untuk melindungi? Ya, saya harus memberikan pengertian tentang kehidupan yang memang sudah terlanjur normal ini, hoax menjadi normal. Jadi saya harus memberikan pengertian bahwa orang jahat ternyata di mana-mana. Makanya saya menyebut di Instagram saya, apa itu deterjen 78 ya. Deterjen 78 itu ya orang-orang yang tidak punya adab, orang-orang yang berpotensi melakukan pelanggaran hukum, membuli anak kecil, itu deterjen 78. Menyebarkan hoak itu deterjen 78, atau menciptakan hoak, membuat karya hoak dalam media sosial, mencomot berita ini kasih judul ini gitu ya, itu juga deterjen 78 gitu. Jadi saya kasih tahu Via bahwa memang ada banyak penjahat di dalam dunia maya ya, dalam dunia medsos itu ada penjahat banyak. Jadi kamu harus paham bahwa mereka itu penjahat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.